Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer dari jurusan Sistem Komputer Angkatan 2024. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar teknik komputer dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fatih Isnanto MSc. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 anggota kelompok yang masing-masing akan menyelesaikan tugas yang diberikan. Selamat menyaksikan. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 090113824291128. Lalu ada Inayah Humairoh Albasita dengan NIM 090113824291130. Kemudian ada Ahmad Fatik Aji Bagaskara dengan NIM 090113824291176. Berikutnya Siska Claudia dengan NIM 090113824291134. Dan yang terakhir ada Ahmad Faisal Barokah dengan NIM 090113824291162. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Memori pada Komputer. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana komputer dapat menjalankan program dan menyimpan data sementara? Yuk kita bahas. Jadi, memori komputer adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh komputer, baik secara sementara, biasanya itu RAM maupun permanen atau ROM. Memori memungkinkan komputer untuk menjalankan program dan mengakses data dengan cepat. Nah, memori yang sering disebut sebagai memori fisik atau memori internal adalah komponen penting dalam sistem komputer. Memori ini berfungsi sebagai media penyimpanan sementara untuk data atau informasi yang sedang digunakan atau diproses oleh komputer. Berbeda dengan penyimpanan permanen seperti hard drive, memori bersifat volatil, yang berarti data yang tersimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. Memori ialah bagian dari komputer sebagai tempat di mana program dan data disimpan untuk kemudian diakses kembali. Pembagian memori internal dan eksternal di sini dapat diketahui dari letak dia berada. Secara bahasa internal berarti berkaitan langsung dengan pengakses oleh CPU, sedangkan memori eksternal berarti terletak di luar CPU. Memori merupakan bagian integral dari Central Processing Unit atau CPU dan sistem keseluruhan komputer saat ada menjalankan program. Data dan instruksi dari program tersebut dimuat ke dalam memori sehingga prosesor dapat mengaksesnya dengan cepat. Proses ini memungkinkan komputer bekerja dengan efisien dan menjalankan berbagai tugas secara simultan. Memori bekerja sama dengan penyimpanan permanen untuk memastikan program dapat mengelola data dengan efisien. Misalnya saat Anda membuat aplikasi, data dari penyimpanan permanen akan dimuat ke dalam memori untuk memungkinkan aplikasi berjalan dengan cepat. Dengan demikian, memori memainkan peran kunci dalam kinerja dan responsivitas komputer, mendukung berbagai operasi dari multitasking hingga memprosesan data yang kompleks. Selanjutnya, adapun fungsi dari memori komputer. Memori komputer memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat penyimpanan data, baik untuk sementara waktu maupun secara permanen. Fungsinya sangat beragam, namun semuanya saling berkaitan untuk memastikan komputer dapat beroperasi dengan efisien. Yang pertama, memori digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari perangkat input seperti keyboard atau mouse. Data ini kemudian diteruskan ke bagian komputer yang disebut Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Tanpa memori, data yang kita masukkan tidak dapat disimpan sementara untuk diolah. Yang kedua, memori juga berfungsi untuk menyimpan instruksi yang diperlukan oleh perangkat input agar dapat berfungsi dengan baik. Misalnya,
Setiap klik yang kita lakukan pada mouse atau setiap tombol yang kita tekan di keyboard, semuanya memerlukan instruksi yang tersimpan dalam memori agar komputer dapat merespon dengan tepat. Selanjutnya, memori memainkan peran vital dalam menjalankan operating system atau sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux membutuhkan file-file yang penting disimpan di memori agar komputer dapat menyala dan bekerja dengan baik. Tanpa memori, sistem operasi tidak dapat berjalan. Kemudian, memori juga digunakan untuk mendukung aplikasi yang sedang kita jalankan. Misalnya, ketika kita membuka aplikasi seperti browser atau program pengolah kata, data dari aplikasi tersebut disimpan di memori, khususnya RAM. RAM memungkinkan aplikasi berjalan lebih cepat dan mendukung kita ketika melakukan banyak tugas secara bersamaan atau multitasking. Selain itu, memori juga dapat digunakan sebagai tempat untuk membackup data. Ini sangat penting untuk memastikan data tetap aman meskipun terjadi gangguan pada perangkat utama. Dan terakhir, memori berfungsi untuk menyimpan file-file multimedia seperti foto, video, dan musik yang tentunya sangat sering kita gunakan sehari-hari. Secara keseluruhan, memori komputer bisa diibaratkan seperti otak kecil dalam komputer. Ia tidak hanya menyimpan data, tetapi juga mengelola dan memastikan semua proses berjalan lancar. Tanpa memori, komputer tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis atau klasifikasi pada memori komputer. Ada 4 jenis memori pada komputer, yaitu ada RAM, ROM, change memory, dan juga visual memory. Memori komputer terdiri dari berbagai jenis yang masing-masing memiliki karakteristik dan peran unik dalam pengolahan data. Jenis-jenis memori ini bekerja sama untuk memastikan kinerja komputer yang efisien. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang jenis-jenis memori. Yang pertama ada RAM atau yang disebut dengan Random Access Memory. Adalah memori utama yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses atau digunakan secara aktif. RAM memungkinkan akses data secara acak sehingga prosesor dapat mengambil dan menulis data dengan sangat cepat tanpa mengikuti urutan tertentu. Yang kedua, ada ROM atau Read Only Memory. Adalah jenis memori non-volatil, artinya data di dalamnya tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. RAM berisi data permanen yang tidak dapat diubah atau hanya bisa diubah dengan cara tertentu. Yang ketiga, ada change memory. Change adalah memori berkecepatan tinggi dengan yang berada sangat dekat dengan prosesor, bahkan terkadang berada di dalam chip prosesor. Change digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses atau digunakan secara berulang-ulang kali. Yang keempat, itu virtual memory. Virtual memory adalah solusi yang digunakan oleh sistem operasi ketika RAM tidak mencukupi untuk menangani semua data dan program yang berjalan. Sistem akan menggunakan sebagian ruang penyimpanan permanen seperti hard drive atau SSD untuk bertindak sebagai memori tambahan sementara. Selain keempat jenis utama di atas, ada juga jenis memori khusus lainnya yang mendukung sistem komputer. Yang pertama, ada flash memory. Adalah bentuk memori non-volatil yang digunakan dalam perangkat seperti USB flash drive dan kartu SD. Yang kedua, ada CMOS memory. Digunakan untuk menyimpan informasi konfigurasi sistem seperti tanggal dan waktu. Sering didukung oleh baterai kecil untuk mempertahankan data. Dengan kombinasi berbagai jenis memori ini, komputer mampu menangani berbagai jenis tugas dengan kecepatan dan efisiensi yang optimal. Mari kita pelajari lebih mendalam bagaimana memori bekerja dalam sistem komputer untuk mendukung berbagai proses. Ketika Anda membuka sebuah program atau aplikasi, sistem operasi memulai dengan memuat data program ke dalam RAM atau Random Access Memory. RAM bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara bagi data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh komputer.
Proses ini sangat penting karena RAM memiliki kecepatan akses jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan permanen seperti hard drive atau SSD. Dengan demikian, program dapat berjalan dengan lancar dan responsif. Selama proses berjalan, proses CPU akan mengakses data yang tersimpan di RAM untuk menjalankan perintah atau proses yang diperlukan. Namun, akses ke RAM masih memerlukan waktu, meskipun lebih cepat dibandingkan penyimpanan permanen. Untuk mempercepat proses ini, komputer memanfaatkan cache memori. Ketika program yang dijalankan membutuhkan lebih banyak memori daripada kapasitas RAM yang tersedia, sistem akan menggunakan virtual memory. Virtual memory adalah fitur sistem operasi yang memungkinkan komputer memperluas kapasitas memori dengan menggunakan sebagian ruang pada penyimpanan permanen, seperti hard drive atau SSD. Sebagai memori tambahan, data yang jarang digunakan dalam RAM dipindahkan ke file di penyimpanan permanen. Namun, meskipun virtual memory berguna, kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan RAM karena keterbatasan kecepatan baca atau tulis media menyimpannya. Akibatnya, jika sistem terlalu sering mengakses virtual memory, proses yang dikenal sebagai time sink, kerja komputer bisa menurun secara signifikan. Oleh karena itu, kapasitas RAM yang cukup besar sangat penting untuk mendukung kebutuhan multitasking dan aplikasi berat. Proses kerja memori dalam komputer merupakan contoh koordinasi yang kompleks tapi tetap efisiensi antara berbagai jenis memori. 1. Data yang sering diakses disimpan di cache memori untuk akses instan. 2. Data yang sedang digunakan aktif disimpan di RAM yang berfungsi sebagai memori utama. 3. Jika RAM penuh, sistem pengalihan data sementara ke virtual memory, meskipun dengan penurunan kinerja dengan pengelolaan memori ini, komputer dapat menjelaskan berbagai tugas mulai dari yang ringan hingga berat. Materi selanjutnya yaitu metode akses memori. Metode akses memori adalah cara komputer membaca atau menulis data ke dalam memori. Berikut adalah metode utama yang digunakan. 1. Random access. Data dapat diakses langsung dari lokasi tertentu tanpa perlu membaca data secara berurutan. Contohnya RAM. Yang kedua ada sequential access. Data hanya bisa diakses secara berurutan dari awal hingga mencapai lokasi yang diinginkan. Biasanya digunakan pada perangkat seperti type drive, contohnya pemutaran rekaman audio atau video. Yang ketiga ada direct access. Memungkinkan akses langsung ke blok data tertentu tanpa harus melalui urutan penuh. Digunakan pada perangkat penyimpanan seperti hard drive atau SSD. Yang keempat ada associative access. Data dicari berdasarkan konten atau atribut, bukan lokasi memori. Sangat cepat dan digunakan pada cache memori atau sistem pencarian berbasis teks. Yang kelima ada akses berdasarkan cache. Cache adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Akses memori menggunakan cache bertujuan untuk meningkatkan kecepatan akses data. Jika data yang dibutuhkan sudah ada di cache, CPU dapat mengaksesnya lebih cepat daripada mengambilnya langsung dari RAM atau disk. Setiap metode ini disesuaikan dengan kebutuhan perangkat atau aplikasi untuk mengoptimalkan kecepatan dan efisiensi pengambilan data. Yang keenam ada akses indeks. Dalam metode ini, data dalam memori diindeks menggunakan tabel atau struktur data lain yang memetakan alamat-alamat memori. CPU menggunakan indeks untuk mencari lokasi memori yang tepat dan mengakses data tersebut. Metode ini sering digunakan dalam sistem penyimpanan data yang lebih kompleks. Yang ketujuh ada akses berbasis pemetaan memori. Memori dalam komputer dapat dipetakan ke ruang alamat yang lebih besar, di mana perangkat keras atau perangkat lainnya dapat berinteraksi langsung dengan memori. Ini memungkinkan data dari perangkat keras untuk diperlukan seperti data memori sehingga memudahkan akses dan pengelolaan perangkat input atau output. Yang terakhir ada akses berbasis segmen. Memori dibagi menjadi segmen-segmen logis yang lebih besar seperti segmen kode, data, dan stack. Akses memori dilakukan berdasarkan segmen-segmen ini. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari pembahasan materi ini yaitu
Memori komputer menyimpan data dan instruksi yang diperlukan prosesor untuk menjalankan program dengan cepat. Jenis-jenis memori termasuk RAM atau memori sementara, ROM atau memori permanen, dan change atau memori cepat. Kapasitas dan kecepatan memori sangat mempengaruhi kinerja sistem. Pengelolaan memori yang baik, seperti penggunaan virtual memory, penting untuk efisiensi pengolahan data. Secara keseluruhan, memori adalah komponen kunci dalam kinerja komputer. Terima kasih telah menonton video dari kami mengenai penjelasan tentang memori pada komputer. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi kalian semua.